Penerbangan helikopter mendarat darurat di pulau yang tidak diketahui namanya. Bersama saya adalah seorang kapten yang sangat senior yang menerbangkan helikopter. Kita akan bahas selengkapnya di video saya di 25.000 kaki di atas pesawat penerbangan pesawat pribadi. Begitu mendarat, itu semua penumpang histeris semua loh. Ada yang menangis, ada yang berpelukan. Satu keluarga kan ya. Wah. Hai guys, jumpa lagi dengan Kapten Vincent Aditya. Sekarang saya berada di ketinggian 25.000 kaki. Ya, kita buat vlog dadakan bersama dengan seorang yang sangat spesial. Wah. Hai Cap, salam Cap. Halo, Kapten Vincent. Wow, welcome. ini luar biasa sekali Cap, di jamunya ini. Jamunya ya di sini ya. Wah. Di mana kita sekarang ini posisi? Di Tegal. Tegal. Saya diundang di penerbangan perdana. Ini belum inaugurasi ya Cap ya? belum. Cuman ini masih positioning flight. Tapi setelah mendengar ada cerita-cerita menarik ini dengan kisah seorang pilot helikopter yang sangat senior, nanti kita akan kupas bagaimana situasinya di 15 menit ke depan. Nah, sekarang kita lagi penerbangan kemana nih, Cap? Kita sekarang menuju ke Denpasar. Pasar ya? Ya, Whiskey Alpha Delta Delta. Wah, ini kalau pilot bahasanya kayak gitu. Mungkin kalian tidak ketahui, Captain Rico ini adalah direktur dari Fly Bali yang kalian sering lihat di Instagram ataupun YouTube para artis-artis, para YouTuber ataupun selebgram yang lain. Oke Cap, boleh kenalan dulu Cap dengan Captain Rico nih biar teman-teman juga bisa pada ketahui singkat cerita background Captain. Oke, baik para teman-teman ya, perkenalan singkat dari saya. Nama saya Hariko Vespusi, panggilan saya Captain Rico. Itu panggilan saya di teman-teman sama tamu-tamu juga manggil saya. Jadi pengalaman terbang saya itu kurang lebih sudah hampir 15 tahun. 15 tahun Cap ya. 15 tahun. Ya, helikopter. Basic saya helikopter dari awal, helikopter. Saya pernah terbang pesawat kecil, dari yang kecil sampai yang paling besar saya pernah terbangin kan. Helikopter atau pesawat itu? Helikopter. Oke. Helikopter pesawat ya. Dari yang kecil tuh sampai yang ini bisa dikasih tahu kayak biar teman-teman bisa tahu. Saya pernah terbangin pesawat latih Bell 47G Soloy. Setelah itu dari Bell, setelah itu pindah ke EC120B Colibri, kapasitas 4 penumpang. Setelah itu saya terbang Super Puma 225, pesawat yang paling besar. Itu salah satu pesawat yang punyanya Pak Presiden kita, Pak Jokowi. Itu berapa pesawatnya. penumpang itu Cap? Itu kalau dulu saya terbang di offshore untuk oil rig itu bisa 21 pax. 21 passenger. Kapasitas 11 ton. Luar 11 ton maximum take off weight. Terus Setelah itu saya balik terbang ke pesawat yang kecil, saya terbang Robinson Bell 206, Bell 407 dan 505 belum sih, nanti next. Gitu. mantap sekali. Nah, ini saya mendengar sebuah kisah yang keren banget sih guys. Kalau saya di penerbangan sebagai pilot pesawat komersil, namanya cuaca kita tidak bisa hindari. Nah, kalau di pesawat kalian sudah sering kali mendengar bagaimana saya sering kali go round. Saya tidak bisa mendarat sampai 3 kali pernah kan waktu itu. Sampai akhirnya saya tidak bisa mendarat guys, dan akhirnya saya mesti divert ke bandara lain. Cuman ini berbeda sedikit karena yang saya mau tanyakan, saya sendiri kurang begitu memahami secara detail. Saya mendengar satu kisah yang ekstrim. Boleh diceritain Cap mengenai pendaratan darurat di pulau yang tidak diketahui namanya? Waduh, itu ceritanya beberapa tahun yang lalu ya, kurang lebih 3 tahun yang lalu ya. 4 tahun yang lalu. Itu jadi pada saat itu saya lagi misi di atas kapal pesiar ya. Jadi helikopter itu kita bisa taruh di kapal pesiar. Kita di perjalanan kurang lebih 50 hari dari Labuan Bajo, Ende, Maumere, lanjut ke atas ke utara Ambon, lanjut ke Banda Neira, terus kita lanjut ke Raja Ampat. Nah, di Raja Ampat itulah pengalaman saya mendarat darurat di sebuah pulau. Itu kalau kita lihat di map itu tidak ada. Tapi kalau kita zoom juga nggak ada.
Jadi pulaunya itu kecil sekali, sangat kecil, paling ukuran 50 meter persegi lah ya. Pulau, tapi ada pohon-pohonnya, ada ini. Jadi Pak, Itu flat area benar-benar. ada flat area, ada konturnya nggak flat. Tapi namanya helikopter kan bisa landing di mana aja, Cap. Oh, bisa space kecil banget. Space kecil, kita landing dengan satu skid aja bisa. Satu skid aja itu udah bisa landing ya. Nah, jadi waktu itu di kapal pesiar itu misi saya adalah melakukan penerbangan tourism sesuai dengan request daripada tamunya. Kita pagi, setelah itu sore. Jadi kita terbang dari kapal, muter-muter cari spot, balik lagi ke kapal. Kalau izinnya sih pesawatnya tidak landing ya. Memang landing itu kalau seandainya emergency saja. Oke. Izinnya seperti itu. Pada suatu ketika saya itu di bulan Oktober ya. Memang kata orang berber itu apa musim hujan, ya. Ember, siapin ember jadi mau hujan. Saya terbang pagi, misi pagi, terbang bawa penumpang 4 orang. Saya terbang sendiri, helikopter kita single pilot sendiri. Saya terbang. Begitu terbang tiba-tiba cuaca masih within limit lah kan, within limit bisa terbang. Kita terbang, begitu saya terbang muter-muter di Raja Ampat itu kan banyak pulau-pulau itu situ. Saya terbang nyusur, akhirnya di suatu kondisi saya masuk kena weather gitu. CB. Dibilang CB, saya cuma 1000 feet ya, 1000 feet, tapi hujan deras, visibility itu paling nggak nyampe 5 kilo sesuai aturan kita ya. Kalau VFR kan maksimal minimal requirement 5 kilo. Nah di situ saya lihat ini udah di bawah 5 kilo nih, saya nggak bisa tembus. Saya coba ke kanan nggak bisa, ke kiri nggak bisa, atas nggak bisa, udah deh. Saya Bingung ya. Nah sekarang mungkin buat teman-teman sekalian biar pada nggak bingung yang dimaksud dengan visual ini, saya mau klarifikasi dulu. Iya, Jadi penerbangannya ini itu memang untuk visual only ya. visual. Helikopternya apa instrument rated atau tidak, Cap? Helikopternya approved for visual flight route only. Jadi buat teman-teman sekalian yang kurang begitu memahami mengenai istilah visual atau instrumen. Jadi instrumen itu merupakan sebuah aturan yang mengatur apabila kita mau menerbangkan pesawat dengan visibility yang kurang daripada biasanya. Itu sudah ada acuannya sendiri. Seperti yang tadi katakan Kapten Rico bahwa standarnya untuk VFR itu adalah 5 km. Di bawah itu kita harus memiliki instrument rating sebagai pilotnya, pesawatnya juga harus di-approve dan operatornya juga harus di-approve. Jadi kalau penerbangan di instrumen, baik itu pilotnya harus instrument rated, kita punya di license, di pesawatnya atau helikopternya juga rated untuk penerbangan instrumen, dan juga operator juga harus di-approve untuk instrument rating. Nah makanya bisa dilanjutkan lagi, Cap. Ini kan sudah mengklarifikasikan biar pada nggak bingung ya. Oke, jadi tipe-tipe penerbangan saya itu selama di kapal pesiar itu banyak tipenya, Cap. Ya. Yang pertama penumpangnya itu dari berbagai negara gitu ya. Itu kapasitas 60 orang. Nah, jadi kan salah satu aktivitas di kapal itu penerbangan helikopter ya, Cap ya. Nah, meskipun kita di kapal, kita tetap melakukan prosedur SOP sebelum kita penerbangan. Salah satunya kita cek weather gitu ya. Nah, kita cek weather forecast gitu. Tapi namanya cuaca itu kan meskipun sudah prediksinya bagus kan expect to be clear. Seperti itu, Cap ya. Betul. Bener nggak, Cap? Iya benar. Nggak bisa, ini kan cuma forecast ya. Forecast. Amalan. Gitu. Jadi pada hari itu saya terbang, ramalan bagus, visibility bagus semua gitu kan, meet the requirement to do the flight hari itu. Jadi saya terbang, saya rilis, kita di helikopter itu self dispatch release, Cap. Jadi kita siapin semua, kita siapin. Saya cek semua, kita terbang, kurang lebih 25 menit penerbangan, tiba-tiba hujan deras itu. Hujan deras gitu ya. Mungkin juga disebabkan karena banyak pulau-pulau di Wayak itu ya yang tinggi-tinggi. Nah, di situ awan ngumpul. Nah, saya masuk mau ke kanan nutup, ke kiri nutup, depan apalagi gitu kan udah dinding yang tinggi. Tiba-tiba itu muncul. Tiba-tiba. Nggak Betul. dibilang tiba-tiba nggak juga gitu. Ada prosesnya dalam menitan-menitan gitu ya. Akhirnya saya coba untuk balik, udah mulai nutup juga nih gitu. Akhirnya nah, passenger ada anak kecil. Mom, I scared. Waduh. Bule itu ya? Bule. Penumpang saya bule waktu itu. Bule, saya ingat. Mom, I scared. Dan mamanya nanya, Cap, are you okay? Yeah, we are still okay. I can see where's the sea, where's the land gitu kan. Ya, sebagai seorang pilot, Sebagai kita pilot harus ya. menenangkan. Kita nggak boleh membuat penumpang kita makin ngeri. Bener. Walaupun
Walaupun Jujur, kadang-kadang kita juga takut juga. ya wajar manusia itu ada rasa Iya. takut ya. Kalau saya selalu bilang di video saya kan, rasa takut itu bagus loh. Kita menjaga kita melakukan sesuatu hal yang buruk ya kan. Pilot Betul, takut. betul. Yang berbahaya adalah pilot yang tidak punya rasa takut. Karena dia dengan berani dia tabrak, dia masuk. Wajar kalau dia takut, dia akhirnya harus melakukan action yang terbaik. Karena itulah fungsinya pilot. Mereka harus memiliki rasa takut. Rasa takut itu yang membatasi dia untuk melakukan dan membuat decision yang sangat penting. Setuju, betul sekali. Terus gimana tuh kayak penumpang itu? Nah, kan penumpangnya ada ketakutan kan. Nah, hujan, pesawat saya kan kecil, nggak ada wiper kan. Nah, krunya waktu itu berapa kan? Satu orang aja, saya sendiri. Nggak bawa engineer, nggak ada? Nggak bawa engineer. Berapa packs total semua? Saya bawa 5 packs. Oke. 5 packs. Satu keluarga itu saya nggak bawa engineer. Jadi harus cepat mikirnya gitu kan. Kalau nggak, saya masuk ke dalam kondisi weather dari visibility yang 5 kilo turun ke 3 kilo, turun ke 2 kilo. Oh, itu bahaya. Nah, kan bahaya sekali ya gitu ya dengan pesawat VFR bukan instrumen. Nah, itu dia penting. Nah. Karena scoot running itu sangat berbahaya, apalagi pesawat-pesawat yang terbang rendah. Banyak sekali kejadian kecelakaan. Contoh seperti yang penerbangan Kobe Bryant waktu itu terbang terlalu rendah berdasarkan data yang saya lihat ya. Itu salah satu penyebabnya. Makanya kita menghindari. Nah, kejadian sudah begini, pilot helikopter has to react very quickly. Betul. Sangat cermat. Itu waktunya decision harus. Nah, pertanyaan saya, bisa nggak sih hover dalam kondisi weather begitu sih, Cap? Kalau kita masih ada reference, visual reference ya, kita kan VFR, kita harus maintain reference kontak dengan ground reference kita masih ada, Ya. itu bisa, Cap. Tapi kalau visibility terus drop dari 2000 ke 1000, akhirnya kita benar-benar di mana kondisi IFR gitu ya, IMC. Nggak ada referensi buat kita mau Nggak ada ngurusin referensi, mana. sedangkan pada saat itu saya instrumen rating, tapi pesawat saya tidak approve. Nah, itu dia bahaya. Nah, saya nggak mau memaksakan diri. Saya tahu kondisi saya, my limitation, nih gitu kan. Saya nggak mau gambling. Mungkin saya bisa gitu ya, tapi dengan kondisi penumpang yang di helikopter kan langsung berhadapan-hadapan Cap ya, sebelah gitu. Iya. Dengan kondisi nanti dia takut, dia ini bisa jadi Kelihatan itu semua, Cap. merusak gitu kan. Image benar, Ya. kelihatan semua Cap, langsung itu. Dan Jadi- apalagi pilotnya sampingnya itu benar-benar kelihatan. Jadi saya memutuskan sebelum ini turun ke 1000 meter which is 1 kilometer gitu ya, saya harus landing karena helikopter ini kan bisa mendarat di mana aja gitu ya. Iya. Saya harus maintain ground reference gitu ya. Oke, horizontal sudah nggak kelihatan, oke ground reference. Kalau kita maintain ground reference dengan laut, nah itu susah sekali. Susah. Kenapa? Susah. Cap? Karena- Saya lihat bukan pilot Karena kan helikopter. laut itu warnanya biru ya, ada reflection dari langit. Nah, pada saat kita maintain down reference kita dengan laut, itu yang menyebabkan kita special disorientation itu. Ya. Kita tidak tahu posisi kita, apakah kita ini pesawat masih level, nose down, nose up gitu. Mungkin bisa ya dengan ilmu basic kita cek AHA, cek needle, cek speed gitu ya. Kita kan itu basic banget ya. Tapi mungkin kita hover dengan instrumen saja di helikopter Cap. Ini saya pertanyaan. Pernah. Tapi bisa, memang dilatih Kak? Itu kayak Dilatih. Itu mengingatkan saya dulu pada saat saya aktif terbang di Laut Cina Selatan untuk pertama lepas pantai. Kita itu latihan di kondisi IFR. memang untuk mempertahankan instrumen ratingnya itu. Iya, itu sampai zero visibility kita bisa. Memang Captain Rico-nya sudah kompeten, tapi sayangnya helikopternya ini tidak approve. Kalaupun Captain Rico mengambil keputusan memaksakan untuk melakukan yang notabene Captain Rico bisa lakukan, tapi belum tentu nanti ada apa-apa akan tercover dengan regulasi dan government ya. Itu pasti lebih mengerikan. Betul. Tapi ini merupakan decision yang sangat wise Captain Rico. Dia harus divert. Akhirnya gimana Cap? Lanjut. Akhirnya, jadi setelah saya lihat begitu makin closing, saya kan muter ya. Helikopter kan speednya kita bisa reduce ya. Beda sama fixed wing kan, speed stallnya di 60, di 70, 80. Kalau helikopter bisa nih. Selagi saya masih dikurung, masih ada visibility bagus, saya muter tuh. Muter, oke, saya reduce speed dari 100 saya turunin 80, 60, masih terbang kita sampai akhirnya hampir-hampir hover. Begitu sudah hampir-hampir hover, bad weather makin close, gitu kan. Mau Hujan. nggak mau, ada pulau kecil, hujannya kayak seperti hujan badai. Saya tuh udah hampir nggak bisa melihat. Lumayan histeris sih penumpang saya waktu itu. Ada berpelukan, yang di depan ini suaminya megangin tangan istrinya di belakang, gitu kan. Jadi saya harus ngambil decision yang quick, gitu kan. Kita harus cepat. Ini udah nggak bisa ini. Karena mau ke atas nggak bisa, ke belakang nggak bisa, depan nggak bisa. Akhirnya dengan yang semakin saya dikepung oleh cuaca jelek, gelap gitu ya.
Akhirnya saya melihat ada satu pulau, masih ada pulau lah beberapa. Cuma saya mencari mana yang cocok ini buat saya melakukan pendaratan. Saya nemu satu pulau, ingat saya masih ada 3 pohon kelapa karena salah satunya saya coba untuk manjat buat nelpon itu. Saya cari titik tertinggi gitu kan. Manjat. Nah, jadi saya muter, tetaplah kita sebelum melaksanakan pendaratan, checklist kita ini ya, meskipun single pilot, kita tetap cek instrumen, cek semua. Akhirnya saya mendarat, coba mendarat pertama gitu ya. Ternyata kurang sesuai, kurang flat gitu, kurang flat. Pasirnya itu agak lembek gitu, jadinya akhirnya saya terbang lagi. Ini udah kelihatan ini kan, angin, awan semua udah mendekat, udah gelap. Yang kedua, itu semua penumpang histeris semua loh. Ada yang menangis, ada yang berpelukan, satu keluarga kan ya. Wah, histeris banget gitu. Saya sampai merasakan aura yang gimana gitu ya, lihat penumpang saya. Ternyata mereka berharap sama saya gitu loh kan. Padahal saya juga ada rasa sebagai captain gitu ya. Aduh, ada rasa juga lah, manusia rasa pasti tergetir. Tapi biasanya habis mendarat itu baru keluar tuh rasanya. Nah, pendaratan itulah yang buat saya ini, setelah mereka histeris, karena udah ada yang memang ternyata mereka tuh nangis tapi nggak berani mengeluarkan suara. Begitu saya lihat, wah ada yang nangis gitu kan. Agak histeris, berpelukan, yang tadi bapaknya yang di depan sebelah saya pegang tangan istrinya, di belakang anaknya gitu kan. Setelah itu get reward as applause gitu kan. Wow. Tepuk tangan mereka pada teman, thank you, you are amazing gitu. Keren kan. Seperti itu. Captain sudah menyelamatkan nyawa mereka semua kan. Iya, bukan main-main kan. Jadi saya berapa kali terbang naik helikopter. Itu mereka itu kayak kalau udah cuaca buruk dan lain sebagainya, mereka itu harus cepat-cepat landing. Bukan apa-apa ya, kalau kena turbulence yang parah juga kurang begitu bagus untuk tail rotornya kan ya? Ya, itu memang benar. Sebenarnya sih semua tipe helikopter, pesawat, saya rasa sih kalau kita kena tidak direkomendasikan untuk masuk cuaca. Tidak direkomendasikan artinya kembali kepada Anda mau masuk atau tidak gitu kan. Tapi kadang-kadang sudah tidak ada lagi pilihan, mau tidak mau itu yang membuat kita terpaksa. Betul, bener ya, Cap, betul sekali. Itu pernah juga pengalaman waktu saya terbang di offshore, waktu saya terbang di oil rig, itu kita namanya monsoon season. Nah, monsoon season itu adalah selama 2 minggu sampai sebulan tuh hujan pagi siang malam itu mas. Pagi siang malam. Itu di weather radar itu udah merah semua. Weather radar itu merah semua. Nah, itu mau nggak mau kita harus tembus. Iya. No choice. Iya. Ya, lakinya pesawat kita itu bukan laki ya, maksudnya certified kalau ya, itu. pesawat kita itu udah all weather operation itu, jadi tembus aja. Tapi kalau dilihat penumpang ke belakang ya banyak juga udah yang berdoa, udah megang Pastilah. ini gitu. Saya juga mungkin ngeri-ngeri kalau jadi penumpang. Tapi kalau jadi pilot, tanggung jawab nomor 1 kayaknya. Tapi saya ngerasain loh, Cap. Sekarang ini saya kan udah jarang terbang ya. Iya. Kalau saya jadi penumpang ikut maskapai apapun lah gitu, kalau masuk weather Sama, saya Cap. kepikiran Sama, Cap. Sama. Benar, kalau yang gitu juga ya? Sama, Cap. Apalagi kan Tapi saya kalau- tahu kode-kodenya semua kan. Tapi Kalau seat belt sign on doang ya nggak apa-apa. Tapi kalau seat belt sign on tambah lagi flight attendant be seated, antara dua itu benar-benar sudah mau masuk yang besar ataupun memang hanya prevention doang. Oh, jadi itu kodenya ya, kalau flight attendant di situ berarti ya wah. Iya. apa? Soalnya kan apalagi penerbangan yang internasional yang antar benua di atas India yang laut-lautan kadang-kadang sudah terlalu besar sampai kita tidak bisa hindarin, mau tidak mau kita pilih yang tipis-tipis. Nah itu cuaca. Habis itu begitu mendarat gimana itu kan? Jadi begitu mendarat kita sempat bersyukur dulu ya selama 3 menit tadi istri apa semua say thank you and apologize because we are enter the weather. Setelah itu saya langsung kan karena hujan deras banget benar-benar. Jadi apa yang tadi saya prediksi kejadian. Ada pulau-pulau kecil yang lain ya. Itu tadi sebenarnya kita bisa lihat kurang lebih 150 meter bisa lihat, tapi sekarang nggak kelihatan gitu. Pulau yang kecil tadi kita lihat di ujung nggak kelihatan. Ya. Saya bilang oke, kamu tunggu di sini. Saya akan coba telepon karena telepon satelit saya hidupin nggak dapat signal waktu itu. VHF radio nggak bisa kan? Oh nggak bisa. Oh, line of sight. Soalnya dia Ya, kan sudah. satu di sini, satu lagi di sana. Jadi susah. Kalau misalnya masih di atas itu lebih range-nya lebih jauh ya kan ya? Iya. Kalau- Jadi semakin tinggi kita semakin bagus kan. Nah karena kita udah landing VHF nggak bisa. Saya coba dulu nggak bisa. Oke.
saya sudah ngasih tahu juga sebelumnya kan, kalau seandainya kita mau mendarat darurat di emergency landing di sebuah pulau, by radio sebelum saya mendarat. Begitu mendarat, saya kontak nggak bisa. Saya kan mau laporkan actual position nih, jadi pakai satelit nggak dapat sinyal dong. Akhirnya saya cari titik tertinggi gitu kan. Titik tertinggi di pulau itu cuma batu doang, istilahnya paling 10 nggak nyampe 10, paling berapa meter ya, 2 meter gitu, tapi tetap nggak nyampe. Ada pohon kelapa dong. Dipanjat. Dipanjat. Untungnya saya dulu dari kampung gitu ya, jadi bisa manjat. Ketahuan berarti. Deso katanya. Akhirnya saya manjat. Bayangin, kapten manjat pohon kelapa. Emergency ya kan? Emergency. Nah, disitulah baru dapat sinyal, saya telepon. Nah, ada lagi nih, pas telepon, karena set phone ini masih baru, jadi belum ter-storage semua kan nomor telepon. Nomor teleponnya nggak ada semua. Ada semua. Nah, yang saya telepon itu pacar saya dong. Karena saya hafal dong nomornya, wajib hafal. Kalau nggak hafal bahaya kan nggak? Iya. Harusnya kan telepon chief pilot, telepon iya. ini gitu ya. Enggak, dia Nah, telepon. Gimana tuh begitu tuh pertama kali telepon, panik gak itu? pada saat kejadian kok nggak diangkat-angkat gitu kan, sana nomor siapa yang saya telepon gitu, nggak diangkat-angkat, saya nomor yang lain nggak ada. Akhirnya kejadiannya setelah balik gitu ya, saya tanya kan, ya habis nomornya aneh, satelit phone kan nomornya aneh-aneh gitu kan, sampai berapa digit gitu kan. Tapi diangkat, saya sampaikan, tolong kasih tahu saya mendarat di pulau ini, koordinatnya ini, tolong telepon ke kapal bahwa semua aman-aman saja, kita safe, pesawat juga safe, kita tunggu weather sampai clear, baru kita akan kembali. Seperti itu yang Mantap. recovery yang kita lakukan. Cool banget. Akhirnya nungguin weather membaik, baru terbang lagi gitu. Ya kurang lebih saya nungguin itu 1 jam 15 menit kita di sana. Baru visual lagi, Baru visual lagi, baru terbang lagi. Wow, Terima keren kasih. banget. Ini cerita yang keren banget guys. Tidak bisa kita dapatkan cerita ini tanpa pengalaman guys. Jadi bisa dikatakan seorang pilot itu, jam terbang seorang kapten itu mengandung berbagai macam pengalaman yang dia rasakan seperti yang saya bagikan kepada kalian. Ini pengalaman Kapten Rico ini sangat luar biasa. Makanya kayaknya ini diteruskan ke perusahaan yang baru nih. Ya, ini dengan Fly Bali ini, Ya. saya dengar ini bisa memberikan experience ke orang-orang yang mau nyoba terbang helikopter juga ya. Benar sekali kan. Kira-kira kalau terbang helikopter itu enaknya itu apa aja sih, Ken? Enaknya itu yang pertama, itu bisa terbang di sebelah kaptennya. Oke. Tapi kalau Kapten Vincent mau terbang helikopter, bayangin aja nanti bakal banyak yang Waduh. bakal rebutan. Kapten Vincent terbang helikopter. Weh, Itu menarik, guys. menarik suatu saat nanti. Itu yang pertama, Cap. Yang kedua, helikopter ini di tour yang saya buat di Bali ini, itu nggak cuma terbang tour ya. Kita juga bisa anniversary event, merit proposal, love in the air gitu. Dan Love in the air. love in the air, Cap. Coba di refresh. Love in the air. Saya tahu kalian semua berpikir apa. Aduh. Jangan berpikir Kayak sampai ke nonton sana. film. Nah, Terus. love in the air. Nah, helikopter ini bisa mendarat di mana aja, Cap. Oke. Bisa custom gitu. Boleh kita request? Boleh request. Istilahnya kita ada paket heli piknik, ada heli rafting. Dulu sebelum pandemi kita ada heli rafting. Kita bisa mendarat, ada air terjunnya, heli mendarat seperti itu. Yang paling utama mungkin yang paling laku ini tour untuk di GWK dan Itu yang kawan-kawan ya? itu hot itemnya kita. Yang paling laku. Yang ya? paling laku. Karena dengan saya buat paket itu, banyak orang Indonesia bisa naik helikopter sekarang ya. Wow, luar biasa sekali cerita dari Kapten Rico. Terima kasih banget lo sudah jadi bintang tamu di 25.000 kaki. Jadi ya, semoga ceritanya itu bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Jangan lupa di follow Instagramnya flybali_, juga Kapten Vincent Aditya. Jangan lupa juga hit like dan subscribe. Tunggu seri-seri berikutnya dari Kapten Vincent Aditya, baik itu nge-review pesawat, cerita-cerita kokpit. Terima kasih sudah nonton. Jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa dan salam rote.